Fenomena peredaran uang palsu di Indonesia terus menjadi perhatian serius dengan sindikat-sindikat kriminal yang beroperasi secara terorganisir dan lintas wilayah. Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai pengungkapan kasus oleh aparat kepolisian menunjukkan bahwa aktivitas pemalsuan uang tidak hanya terpusat di satu daerah, melainkan menyebar di berbagai kota besar dan kecil. Hingga bulan Juli 2025, setidaknya ada 6 pengungkapan kasus terkait dengan sindikat pemalsuan uang. Pada 24 April 2025, Polresta Sleman dan Polda DIY mengungkap 2 kasus di 2 lokasi yang berbeda dan membongkar sindikat uang palsu yang beroperasi di wilayah Jawa Tengah. 5 orang pelaku pemalsuan uang di kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman ditangkap. Kasus pertama terungkap dari laporan salah satu pemilik toko di Mantri Jeron pada Sabtu 5 April 2025 yang mendapat uang palsu pecahan Rp100.000 dari transaksi pembelian pakaian. Melalui rangkaian penyelidikan, polisi menangkap 3 tersangka. Salah satu tersangka berinisial DA membeli 20.000 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dengan harga Rp30 juta dari seorang pengedar uang palsu yang ada di Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam praktiknya, hanya 100 lembar yang diedarkan, sedangkan 900 lembar lainnya dimusnahkan oleh pelaku karena kualitas buruk. Kasus kedua diungkap Polsek Turi Polresta Sleman dari laporan warga pada 26 Maret 2025 yang curiga pada transaksi mencurigakan dari agen bank milik warga setempat. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan dan menangkap 1 orang tersangka pada 16 April 2025. Kasus lain terjadi di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pada 30 Mei 2025, Polres Ngawi berhasil mengungkap sindikat pengedar uang palsu lintas provinsi dan mengamankan 5 orang tersangka. Kasus ini menjadi sorotan publik karena 2 di antara para pelaku yang ditangkap merupakan kepala desa aktif. Operandi dari 3 tersangka yaitu inisial DM, AS dan ES mengedarkan rupiah palsu dengan cara melakukan transaksi di agen briling, toko, minimarket, SPBU di 4 kabupaten. Di 4 kabupaten yaitu Ngawi, Magetan, Madiun, dan Sragen. Berikutnya, tersangka DM dan AS memperoleh rupiah palsu tersebut dengan cara membeli dari tersangka TAS dan tersangka AP dengan perbandingan 1:3 atau 1 rupiah asli banding 3 rupiah palsu. Sedangkan tersangka TAS dan tersangka AP mengedarkan uang palsu dengan cara mencari pembeli di beberapa wilayah. Selanjutnya, apabila sudah dapat pembeli, kedua tersangka menghubungi Mr. X untuk mengirimkan rupiah palsu sesuai pesanan. Mr. X ini untuk nama sudah dikantongi oleh tim Reskrim Polres Ngawi yang sekarang dalam proses pengejaran. Setelah penggeledahan, polisi menemukan uang palsu dalam berbagai mata uang, termasuk riel Brasil dan dolar Amerika Serikat. Barang bukti yang disita meliputi 5.040 lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000, 4 lembar rupiah palsu pecahan Rp50.000, 1.000 lembar riel Brasil palsu pecahan 5.000, 91 lembar dolar Amerika palsu pecahan $50, 90 lembar dolar Amerika palsu pecahan $100, dan puluhan alat bantu seperti mesin hitung, pemotong, LED, penggaris, dan mikroskop mini. Berdasarkan analisis Bank Indonesia, jadi terhadap barang bukti ini kami menyatakan bahwa barang bukti tersebut tidak asli. Jadi yang kedua, barang bukti tersebut memiliki kualitas yang sangat rendah
dan mudah untuk dikenali dengan metode yang biasa 3D itu, dilihat, diraba dan diterawang, yang itu dengan metode yang sederhana pun sudah bisa dibedakan. Para tersangka dijerat dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Praktek peredaran uang palsu juga terjadi di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada 27 Juni 2025. Jajaran Polres Sragen berhasil mengamankan 3 tersangka, 1 diantaranya anak di bawah umur. Komplotan itu diringkus setelah kedapatan membelanjakan uang palsu Rp100.000 di sebuah warung kecil di Desa Gabus, Kecamatan Ngerampal, Sragen. Karena merasa ada kejanggalan pada uang yang diterima, pemilik warung melapor ke polisi. Berdasarkan fakta yang kami kumpulkan bahwa uang itu adalah palsu, kemudian berbagai jenis pecahan, ada yang dari 100.000, 10.000, 20.000, kemudian 5.000, 10.000, ditambah dengan ada yang bermata uang asing, yaitu dolar Amerika. Petugas kami sedang melaksanakan pengembangan mencari keberadaan pelaku yang merupakan ayah dari salah seorang pelaku yang sudah kita amankan. Para pelaku dijerat dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp50 miliar. Pada Senin 7 April 2025, Polsek Metro Tanah Abang berhasil mengungkap sindikat pembuat uang palsu yang beroperasi di Bogor, Jawa Barat. Sindikat ini terungkap dari temuan tas mencurigakan berisi uang palsu di gerbong KRL tujuan Rangkas Bitung. Setelah melakukan pengintaian, polisi menangkap seorang pria yang mencoba mengambil tas tersebut dan diketahui bahwa tas itu berisi uang palsu senilai Rp316 juta. Pengungkapan kasus ini kemudian berlanjut dengan penangkapan beberapa pelaku lain yang dilakukan di sebuah hotel di kawasan Mangga Besar, Jakarta Pusat yang berperan sebagai penyedia dan penjual uang palsu. 2 orang pelaku ditangkap beserta sejumlah barang bukti uang palsu dalam mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat. Pengembangan dari keterangan dari pelaku yang sebelumnya kami amankan yang ada di stasiun kereta api Tanah Abang, Saudara Muhammad Bukhari. Di stasiun kereta api Tanah Abang yang notabene keterangannya bahwa dia setelah mendapatkan uang ini membagi hasil penjualan sebelumnya akan datang ke hotel ini menemui temannya Saudara Elias dan Saudara dari sinial M. Pada saat di kamar tadi kita mengamankan barang bukti uang kertas itu sebanyak 450 lembar uang kertas 100-an, kemudian 15 lembar uang kertas $100 Amerika. Itu palsu semua, Pak? Ya, kita nanti mungkin akan diteliti sama ahlinya yang menyatakan itu palsu. Pengembangan kasus ini juga mengungkap pabrik uang palsu di perumahan Gria Melati Bogor yang memproduksi uang rupiah palsu berskala besar senilai Rp3,3 miliar. Pabrik ini juga memproduksi mata uang dolar Amerika Serikat siap edar. Petugas berhasil mengamankan sejumlah pelaku beserta barang bukti tumpukan uang palsu pecahan rupiah dan dolar Amerika yang sudah dicetak. Selain itu, berbagai peralatan canggih yang digunakan untuk memproduksi uang palsu juga turut disita, seperti mesin cetak, alat potong, tinta khusus, hingga kertas yang menyerupai bahan uang asli. Temuan ini mengindikasikan bahwa sindikat tersebut memiliki modus operandi yang canggih dan kemampuan teknis yang memadai untuk menghasilkan uang palsu dengan kualitas yang cukup meyakinkan sehingga berpotensi besar menipu masyarakat. Sindikat pengedar uang palsu juga beroperasi di Cimahi. Pada Selasa 15 Juli 2025, Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi, Jawa Barat menangkap seorang penjual ketan bakar dengan inisial AG atas dugaan memproduksi dan mengedarkan uang palsu.
Dari tersangka, kepolisian menyita barang bukti berupa ratusan lembar uang palsu pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Polres Cimahi juga mengamankan sejumlah barang bukti lain seperti peralatan produksi seperti printer, tinta, stempel Bank Indonesia, spray, skotlet, pisau cutter, kaca, kertas roti yang digunakan sebagai bahan dasar uang palsu. Modus operandi AG dilakukan melalui media sosial Telegram. Ia mengedarkan uang palsu dengan menjual Rp300.000 uang palsu seharga Rp100.000. Praktek ilegal tersebut sudah dilakukan pelaku selama 3 bulan. Garis tusuk sate, Pak. Ini yang garis ini pakai tusuk sate. Ya, disulam. Disulam. Kalau yang gambar ini Sama itu juga pakai stempel, Pak. stempel aja. Ya. Keluar kayak gini. Yang mana, Pak? Ini gambar ini. Oh, kalau ini mah di print, Pak. Di-print? Dari belakang. Terus kenapa harus setelah nempel di spray pakai clear? Kenapa di spray? Biar terasa teksturnya, Pak. Siapa yang ngajarin itu semua? Si itu, Pak, yang nyuruhnya, Pak. Yang nyuruhnya. Ya. Kamu diupah berapa? 2.000 selembar 4 isinya 400, Pak. 2000 tuh udah 2.000 rupiah. 2000 rupiah Per satu lembar isinya 400. 2000 rupiah. Ya. Ya sudah, nanti di dalamnya lagi lah. Ini 2000 rupiah ini. 2000 rupiah itu 2 juta atau 2000 perak? 2.000 rupiah, Pak. Per kamu motong ini? Ya. Oh, per motong ya. Per satu ini motong. Terus kalau yang tadi tuh jualan yang di Telegram itu jual ke siapa aja? Diarahin sama orang-orang yang udah pernah masuk ke situ, Pak. Oh, yang sudah pernah masuk ke situ. Ya. Dia yang beli. Ya. Yang pembelian paling besar berapa? Juta dia. 1 juta, Pak. 1 juta tuh berarti dia dapat berapa? 3 juta? Ya, 3 juta. Kalau 1 juta dapat 3 juta kan 1/3 kan ya? Ya. 1 asli dapat 3 palsu. Ya. Atau kecuali pemasaran 50 dapat 6 itu ya? Ya, Pak. Nah, dari 1 juta itu kamu dapat apa? Dapat berapa? Dapat 200, Pak. 200.000 setiap penjualan itu. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 244 dan pasal 245 KUHP tentang pemalsuan mata uang dan diancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Nah, preventif ini bentuknya edukasi, sosialisasi gitu. Dalam konteks terkait pengenalan ciri-ciri uang asli.